gimana sih dampaknya dengan veneer terus behel kalau mereka mempercantik gigi itu di tempat yang mungkin ya belum bukan dokter ya, iya. Bukan dokter. Oke. Nah, untuk pertama yang paling banyak itu behel. Nah, sekarang itu saya sering mendengar kalau behel itu ada behel kesehatan sama behel fashion. Saya nggak tahu nih siapa yang bikin istilah ini pertama kali, tapi behel itu udah pasti untuk kesehatan. Nggak ada tuh namanya istilah, oh ini buat tempel-tempelan aja. Oh iya. Udah pasti nggak ada. Dan dokter pasti itu nggak ada ngerjain namanya behel fashion. Nah, dari mana istilah ini saya nggak tahu, mungkin dari yang beberapa tempat yang nggak kompeten. Mungkin untuk ya kalau saya bilang untuk seseorang yang tidak mengerjakan di kompeten dia, mungkin motivasinya udah lain, mungkin bisnis aja. Nah, oke, jadi bikin statement apa ya udah akhirnya ada yang tergiur. Nah, untuk behel itu saya edukasi tuh harus hati-hati karena itu masalahnya pergerakan gigi. Untuk kawat behel itu sendiri itu ada ukurannya. Ada fungsinya. Nah, jangan sampai cuman salah-salah pasang, bentukannya sama, itu fungsinya berbeda. Nah, enggak semuanya. Jadi ada indikasi-indikasinya nih. Nah, untuk tahap ini kita pakai kawatnya yang mana dan jenisnya apa, ukurannya berapa. Nah, itu yang harus kita pertimbangin. Nah, kalau kita nggak mikirkan seperti itu, nah itu bisa salah-salah gerakan. Nah, saya jujur pernah dapat pasien. Terus juga satu lagi, karet behel itu yang warna-warni. Itu di saya pun sering pengalaman. Si pasien pengen, oh saya mau dok kawatnya yang panjang, bukan yang satu-satu. Itu saya bilang itu bukan opsional dari pasien, itu saya yang nentuin karena itu bakal mempengaruhi rencana perawatan. Karena itu ada fungsinya masing-masing. Saya bilang pernah saya dapat pasien dan itu kasihan sebenarnya, udah over sih. Jadi gigi dia itu memang kayak pagar. Jadi kayak kalau kita kan gigi kita lengkung ya ke belakang. Kalau ini nggak lurus, dari taring-taring lurus. Dan kondisi datang ke saya itu masih pakai behel dan giginya udah goyang semua. Dan si pasien ya waktu itu mungkin nggak tahu motivasinya apa, dia nggak mau buka tuh. Kondisinya seperti itu. Padahal itu dia ke dokter sebenarnya bukan mau ke behelnya, mungkin bukan behelnya, ada masalah lain. Jadi saya bilang mending dibuka daripada telat. Saya bilang nggak, pasien yang mau ya itu sih hati-hati karena itu dia komponen itu ada fungsinya masing-masing gitu. Jadi kalau nggak orang yang kompetennya aja yang ngerjain, itu udah pasti di luar dari hasil yang kita harapkan. Sementara kita aja yang di dokter gigi itu ada lagi yang spesialis ortodonti, bener-bener sekolah lagi tuh buat behelnya. Nah, di mana kita ngerjain, oh ini bagian GP, ini bagian spesialis. Kalau udah complicated banget, jadi kita itu ngerjain cuman bagian yang standar-standar aja. Nah, kalau misalnya dan behel itu juga ada yang harus dibedah. Jadi kelainannya pada tulang, terlalu over, nah itu pasti bedah. Nah itu udah spesialis. Ada lagi kan kalau behel beberapa mungkin nggak tahu ya dokter gimana caranya. Itu mungkin ada yang dicabut dulu kan dokter ya untuk membuat rongga lagi gitu space ya. Nah itu mungkin nggak dilakukan sama tempat yang tidak dokter gigi gitu ya kita bilangnya dokter ya. Nah memang beberapa ada temen Nadia gitu lah, dia korban juga, tapi bukan bisa dibilang dia nggak korban sih dok, karena dia mau. Iya benar. Untuk membuat gigi di tempat yang bukan dokter gigi. Nah masalah dokter, ini dokter pasti agak sensitif sih. Tapi dia dok, memang giginya bagus dokter. Itu gimana dokter menanggapinya itu? Nah kembali lagi kalau bagusnya kita nggak bisa, kita nggak punya standar. Menurut kita bagus, menurut orang belum nggak bagus, itu belum tentu. Nah yang kita lihat dari segi kedokterannya, kita pasti lihat segi kesehatannya dulu. Ya oke, bagus tapi sehat nggak? Nah seperti itu. Nah contoh lagi, misalnya veneer di tempat yang bukan di kompetennya. Nggak semua gigi yang bisa di veneer. Nggak semua gigi yang bisa di veneer. Gigi yang di veneer itu gigi yang masih vital, yang masih bagus. Kalau gigi yang udah mati atau lubangnya besar itu nggak bisa. Sering saya temuin itu pasien di veneer tapi giginya di dalam. Jadi veneer itu gunanya buat ngumpetin giginya hancur nih. Padahal di dalamnya hancur, nggak diapa-apain, dia pengen pokoknya penampilannya bagus aja. Nah itu kan bakal menimbulkan masalah lagi ke depannya. Itu gitu. Bisa dibilang ada nih, veneer membuat gigi bau, dokter, mulut bau. Nah itu dia. Jadi kondisinya pertama kayak yang tadi saya bilang, veneer itu kan cover di depan. Jadi kita harus, kalau kita memikirkan estetik, kita harus mikirkan kesehatannya dulu. Giginya oke nggak di veneer?
Nah, bau mulut itu sendiri, itu jangankan kita pakai ada benda asing, itu kalau misalnya kita ada gigi berlubang, itu kita udah menimbulkan bau mulut. Karang gigi banyak udah menimbulkan bau mulut. Apalagi ada benda asing yang nggak terkontrol tuh kondisinya di dalam rongga mulut, itu udah pasti menimbulkan masalah gitu. Nah, di situ yang saya kadang sayangkan, rata-rata pengen murah, makanya pergi ke tempat-tempat yang bukan kompetennya, tapi setelah ada masalah biayanya lebih besar lagi daripada dia datang ke awal gitu. Itu yang disayangkan gitu. Nah benar, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Saya sampai sekarang nggak pernah nyalahin salon gigi mungkin, yang pokoknya intinya bukan dokter gigi yang ngerjain tuh bagian-bagian orto. Saya nggak pernah nyalahin ke situ karena itu bukan bidang saya. Tapi yang saya sesalkan kenapa pasiennya mau gitu, karena ya motivasi utama udah pasti budget, itu udah pasti. Tapi kalau bisa bahan pertimbangkan, kualitas itu harga itu menentukan kualitas sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi hati-hati aja, toh sekarang untuk klinik-klinik dokter gigi kan tarifnya juga nggak sama semua. Iya betul. Nah itu dia. Tapi maksudnya kan memang tarifnya tidak sama, tapi minimal dokter ya, kalau sebagai orang awam atau pasien, mereka dokter gigi. Iya benar. Mereka sudah belajar tentang gigi gitu. Jadi memang budget memang ya mungkin masyarakat pastilah dokter nggak munafik, pasti pengen harga yang murah. Cuman takutnya dengan kalian tergiur harga murah itu memang nanti kalian balik lagi ke dokter gigi itu lebih parah lagi biayanya. Memang bisa goyang terus copot giginya gitu, implan lagi kalian kan mahal kan dok, tapi bagus.